CEO wanita mabuk dan menipu saya kembali ke rumahnya. Aku ceroboh dan dia bahkan tidur denganku. Keesokan paginya, dia menatapku dengan ekspresi sombong di wajahnya. Beraninya kau? Aku memintamu untuk membawaku pulang tadi malam. Anda benar-benar membuat saya tertidur. Aku takut warisan. Cepat tundukkan kepalamu dan akui kesalahanmu. Dia menyipitkan mata. Aku seorang gadis. Bagaimanapun, itu adalah kerugian. Anda harus menebusnya untuk saya. Dan aku menangis. Dia bosku. Beraninya aku menyinggung. Saya harus gigit jari dan menanyakan kompensasi apa yang dia inginkan. Siapa tahu dia benar-benar akan mengatakannya dengan ringan. Minta aku untuk membawanya pulang 10 kali lagi. Aku sangat bodoh. Dalam ketidakpercayaan, mengapa saya mengirim Anda pulang? Dia menjawab dengan senyum kecut bahwa tentu saja dia melakukan apa yang dia lakukan tadi malam. Kepalaku berdengung. Mengingat kejadian semalam. Langsung mengerti. Wanita ini jelas punya rencana terencana. Aku berteriak dengan marah, es beku putih. Kamu wanita jahat. Bagaimana Anda bisa berkomplot melawan saya? Maaf, izinkan saya memberi kompensasi 10 kali. Apakah saya sesuatu yang bisa Anda mainkan? Kau anggap aku apa? Penggembala sapi? Bahkan jika itu adalah penggembala sapi, itu juga membutuhkan uang. Para prajurit kerah putih tidak peduli. Membanting membuka laci nakas. Dia melemparkan 2 gumpalan uang di depanku. Mataku lurus. Ini harus setidaknya $20.000. Gaji bulanan hanya 6.000. Itu uang yang banyak. Tapi aku tetap berpura-pura tenang dan berkata, Tuan Bai. Kau anggap aku apa? Aku tidak menjualnya. Kau menghinaku. Bai Ningbing mencibir. Buang 2 gumpalan uang lagi. Ini 40.000. Segera setelah. Dia menguras semua uang dari laci. 66 menara berjumlah 100.000. Rahang emasku akan jatuh. 100.000 sekaligus. 10 adalah 1 juta. Sejujurnya, aku tergoda. Lagi pula, dia cantik. Tapi kemudian saya berpikir. Dia tidak bermaksud melakukan itu. Mungkin ada lubang besar yang menungguku. Aku tak bisa. Saya menjual diri saya untuk uang sebanyak itu. Tuan Bai, apakah Anda melemparkan uang kepada saya? Saya tidak peduli dengan uang. Saya tidak tertarik pada uang. Saya bilang begitu. Aku berpikir. Apakah ada uang di meja samping tempat tidur lainnya? Bai Ningbing selesai memainkan tumpukan uang ini. Luangkan waktu Anda dan katakannya. Kalau begitu aku akan pergi ke kantor polisi nanti. Tunggu saja untuk ditangkap. Aku tersentak ketakutan. Wanita ini sangat kejam. Anda ingin memanggil polisi untuk menangkap saya? Melihat bahwa dia akan mendapatkan uangnya kembali. Aku segera menekan tangannya. Ingin mengatakan tunggu. Apa yang kamu lakukan? Dia menatapku ke samping. Ada sedikit sarkasme di sudut mulutnya, mengatakan bahwa Tuan Bai. Kurasa kompensasi yang kau sebutkan 10 kali cukup masuk akal. Saya berjanji, saya tidak bisa menahannya. Saya hanya bisa mengeraskannya terlebih dahulu. Mari kita ambil satu langkah pada satu waktu. Dia tertawa menghina. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak tertarik pada uang? Apa itu uang? Saya terutama tidak ingin Anda repot-repot lari ke kantor polisi. Dan saya menjelaskan. Dia tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Lalu katakan ada rapat pagi jam 8. Sudah waktunya aku pergi. Dan dia bangun dari tempat tidur. Akibatnya, begitu saya pindah, saya membuat aduh. Kemanjaan tadi malam membuat kakinya menjadi lembut. Aku tidak bisa berhenti cekikikan. Itu semua kredit saya. Dia menatapku dengan sangat keras. Lalu masuk ke ruang ganti. Tidak untuk sementara waktu. Aku keluar dengan setelan bergaya. Aura ratu tempat kerja langsung meletus. Jangan hanya menghitung uang. Ingatlah untuk merapikan kamar sebelum Anda pergi. Dia memerintahkan. Aku mendengus enggan. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, Kakak Bao. Kamu tidak melakukannya dengan baik tadi malam. Lebih banyak berolahraga. Protagonis pria dalam novel. Tapi semuanya dimulai dalam 2 jam. Lalu dia pergi sambil tersenyum.
Mataku membelalak karena terkejut. Aku pikir, novelis hari ini benar-benar dapat mengada-ada. CEO wanita ini benar-benar menonton hal semacam ini. Anda tidak akan membaca semua pelecehan yang menyiksa, bukan? Ini menakutkan, prajurit kerah putih, wanita ini benar-benar tidak sederhana. Lulus dari Universitas Harvard. Setelah kembali ke Cina, ia menjadi presiden grup Haichuang dalam waktu 1 tahun. Mencampur di kawasan bisnis itu makmur. Sama seperti protagonis novel dengan jari emas. Mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan khusus. Apakah saya juga menyelesaikan tugas sistem? Dan aku agak menertawakan diriku sendiri memikirkan hal itu. Sistem apa yang ada di dunia? Jika ada, mengapa Anda tidak memberi saya satu juga? Permintaan host yang kuat terdeteksi. Hadiahi sistem karir serba bisa. Kirim emoji kepala anjing untuk mengikat. Apakah akan segera mengikat? Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Benarkah ada sistem? Aku berteriak panik di hatiku, dasi-dasi. Ikat dengan cepat. Selamat kepada sistem tuan rumah karena telah menguasai tempat kerja. Tugas pertama sekarang dirilis. Selesaikan kenaikan gaji pertama Anda untuk mendapatkan 200 poin keterampilan di tempat kerja. Mataku berbinar saat mendengarnya. Saya berpikir dalam hati bahwa saya memiliki hubungan ini dengan Presiden Senyu. Seharusnya tidak sulit untuk memintanya memberiku kenaikan gaji. Setelah dengan senang hati membersihkan kamar, dia meninggalkan villa. Baru saja tiba di perusahaan. Departemen Personil. Manajer Cui Shanshan memelototiku dengan galak. Katakan Fang Yuan itu. Lihat jam berapa sekarang. Terlambat lagi. Aku segera merayu manajer Cui. Jam tanganmu sangat indah. Tidak murah. Dia dengan bangga mengatakan bahwa Anda memiliki mata yang bagus. Pacar saya membelinya untuk saya 20.000. Manajer Cui, sangat cocok bagi Anda untuk memakai jam tangan. Temperamen Anda. Kesabaran itu unik di perusahaan kami. Aku terus menyanjung. Dia tertawa begitu keras sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Wanita cantik pertama di perusahaan pasti Tuan Bai. Saya baru saja akan mengatakan beberapa pujian lagi. Tiba-tiba aku merasakan hawa dingin di belakang punggungku. Melihat ke belakang, Bai Ningbing menatapku dengan dingin. Lalu ucapkan Shanshan pada Cui Shanshan. Sekretaris saya sakit. Temukan seseorang untuk menggantikanmu hari ini. Cui Shanshan menjawab dengan cepat. Oke, Tuan Bai. Lalu itu dia. Dan dia menunjuk ke arahku. Bai Ningbing melirikku lagi. Jantungku berdegup kencang dan semuanya berakhir. Ini untukku menjadi sekretaris iblis ini selama sehari. Saya berpikir untuk pergi ke kantor CEO nanti. Aku ke toilet dulu. Aku hanya berjongkok dan mengeluarkan ponselku. Saya menerima WeChat Bai Ningbing. Di kantor saya dalam 5 menit. Atau kau mati. Saya sangat takut sehingga saya segera membentaknya. Lari ke pintu kantor presiden. Setelah mengetuk pintu, Bai Ningbing membuka pintu dan berbisik, masuk. Meskipun nadanya lembut. Tapi hatiku lurus. Wanita ini memiliki julukan iblis. Aku pernah. Aku melihatnya berpose sebagai eksekutif di sebuah rapat. Anjing berdarah. Kata-kata belum terucap. Dia membanting pintu hingga tertutup. Lalu dia menekanku ke dinding. Aku terkejut. Ini akan mengetuk saya. Tuan Bai ada di perusahaan pada siang hari. Berhenti membuat masalah. Dan aku panik. Apakah kalian tidak suka ini? Dia mencengkeram kerahku. Serius, lihat wajahku. Apakah itu dingin? Aku tak bisa berkata-kata. Wanita ini benar-benar pendendam. Saya buru-buru tertawa dan berkata, bagaimana bisa ada? Aku bicara omong kosong. Tuan Bai, Anda adalah yang paling menarik. Wajahnya sedikit mereda. Faktanya, tubuh bagian bawah saya mengatakan itu bagus untuk diketahui. Jika Anda berani berbicara omong kosong di masa depan, Anda akan terlihat baik. Aku berkeringat dingin. Wanita ini menakutkan. Jelas cantik. Bicaralah dengan kasar. Dia membiarkan saya kembali ke atas bos. Dia mengedikkan jarinya ke arahku dan berkata, kemarilah. Ini jadwalku hari ini. Saya mengambil sepupu saya dan melihat. Saya berpikir sendiri. Pekerjaan CEO ini cukup mudah, bukan? Tugasmu hari ini sederhana.
Pergi ke departemen teknis dan departemen penjualan. Biarkan mereka menempatkan perangkat lunak kantor Jiwing Securities. Data siap. Dia mengiyakan, Tuan Bai. Seharusnya kupikir dia menatapku dan bertanya apakah ada hal lain. Aku bilang hehe dengan senyum hippie. Tuan Bai. Anda tidak ingin ada yang tahu tentang kami, bukan? Aku tahu aku mengambil risiko. Tetapi untuk menyelesaikan tugas sistem. Sangat berharga untuk dapat bertukar keterampilan dan memperjuangkannya. Prajurit kerah putih itu sedikit terkejut. Lalu berpura-pura takut dan mengatakan Fang Yuan. Kau mau apa? Saya tertawa bangga dan berkata haha. Tuan Bai, jika Anda tidak ingin saya memberitahu Anda. Apakah Anda harus memberi saya uang tutup mulut? Bukankah aku sudah memberimu biaya penyegelan pagi ini? Bai Ningbing sedikit tidak berdaya. Mengapa anak ini begitu rakus akan uang? Dirinya sendiri. Apakah tidak ada pegangan lain di tangannya? Ini tenaga kerja di pagi hari. Biaya penyegelan berbeda. Bai Ningbing bersandar di kursi dan bertanya. Seberapa besar Anda ingin tutup mulut? Hei, tidak lebih, tidak lebih. Beri aku kenaikan gaji. Ketika saya mengatakan Bai Ningbing, saya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saya berpikir, anak ini benar-benar tidak akan berbicara seperti singa. Jadi kakak Dafang bilang kakak Bao. Apakah Anda kekurangan uang? Jika mendesak. Saya bisa memberi Anda gaji saya untuk 14 bulan ke depan. Saya tercengang. Itu 1 juta. Tapi aku tidak benar-benar kekurangan uang. Jadi dia berkata, Tuan Bai. Saya hanya ingin kenaikan gaji. Tentara Kerah Putih langsung menolak, jadi tidak mungkin jika tidak ada kekurangan uang. Gaji tidak bisa dinaikkan. Jangan, Tuan Bai. Saya tidak ingin meningkat 100 yuan setiap bulan. Tidak, Tuan Bai, Anda terlalu tidak berperasaan, bukan? Aku menghentakkan kakiku karena marah. Bagaimana ini bisa tidak berperasaan? Ada peraturan bagi perusahaan untuk menaikkan upah. Bukannya kamu bisa naik jika kamu bilang naik, katanya. Aku menggertakkan gigiku karena marah. Ini adalah perubahan gaya lukisan es putih. Katakan jika Anda benar-benar ingin saya memberi Anda kenaikan gaji. Kecuali sesuatu. Saya tidak sabar untuk bertanya. Selama kamu bisa membuatku bahagia malam ini. Bagaimana kalau saya memberi Anda kenaikan gaji? Ucapan Bai Ningbing membuat mataku seketika melebar. Inisiatif wanita ini benar-benar membuat hatiku kacau. Saya tidak bisa tidak mengatakan Bai Zi. Saya harus mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Kenapa kau harus menggangguku? Apakah Anda akan menggali lubang untuk saya? Mata milisi putih melengkung menjadi bulan sabit. Sentuhan pesona muncul di wajah yang tersenyum. Alasan mencarimu sangat sederhana. Yang disebut warna solid juga. Kenapa kau? Aku suka wajah dan tubuhmu. Dan latar belakang Anda sederhana dan mudah dikendalikan. Saya sedikit sombong pada awalnya. Aku hampir kehilangan napas saat mendengar paruh kedua kalimat. Segera menegakkan punggungnya dan berkata, Tuan Bai. Kalian meremehkan orang. Saya katakan bahwa saya adalah pria yang bermartabat. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda cubit jika Anda mau. Apakah Anda masih menginginkan kenaikan gaji? Dia bertanya dengan ringan. Maskulinitas kurus saya menghilang tanpa jejak. Cepat dan tertawa bersamaku, pikirkanlah, pikirkanlah. Apakah itu benar? Pria harus fleksibel. Dia tersenyum dan selesai. Saya meninggalkan kantor. Pergi dan beritahu departemen teknis dan departemen penjualan. Bai Ningbing duduk di meja. Wajah penuh kebahagiaan. Bicaralah pada diri sendiri tentang saudara Bao. Kamu benar-benar lupa tentang adikmu. Kemudian ponselnya berdering. Ini adalah panggilan video dari pacar saya. Pacar bilang Bingbing. Saya akan kembali ke Kyoto pada siang hari. Mari kita membuat janji sore ini. Tidak, saya tidak punya waktu di sore hari. Saya ingin berkencan dengan pria tampan. Bai Ningbing berkata dengan penuh semangat. Berkencan dengan pria cantik. Bukankah seharusnya dengan pria kecil itu? Hubungan yang dikonfirmasi. Pacar bertanya. Tidak, tapi aku sedang terburu-buru. Tidurkan saja dia dulu, Bai Ningbing berkata dengan bangga. Sahabatku langsung menertawakan kakakku. Omong-omong soal haha. Bingbing.
Bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda perlu menumbuhkan perasaan secara perlahan? Persetan denganmu dia sangat tampan. Aku takut dicuri oleh wanita lain. Ambil dulu. Bisakah cinta dibicarakan secara perlahan? Bai Ningbing kembali. Seperti yang diharapkan dari Anda. Bai Ningbing benar-benar goblin. Selama 25 tahun. Puaskan dahagamu sekarang. Pacar bercanda. Bai Ningbing mengenang keindahan semalam. Menantikan malam ini. Katakan padaku bagaimana cara menjatuhkannya. Bukankah dia harus dibius? Pergilah. Pesona kakak masih perlu dibius. Kakak, aku sendiri adalah stimulan terkuat. Tegur Bai Ningbing sambil tersenyum. Pukul 09.30. Bai Ningbing mengendarai mobil mewahnya dan memintaku untuk menjadi pengemudinya. Perusahaan kami. Bisnis yang akan dimenangkan kali ini sangat penting. Jiwing Securities ingin memperbarui sistem kantor nasional. Jika perangkat lunak dapat bekerja sama dengan sukses, Anda tidak hanya bisa mendapatkan 10 juta pembelian. Ada juga biaya perawatan lanjutan. Masuk ke dalam mobil. Bai Ningbing berinisiatif untuk mengobrol denganku, Kakak Bao. Apa hobi lain yang biasanya Anda miliki selain bekerja? Sahabatnya memberinya nasihat. Katakanlah Anda ingin menangkap hati seorang pria. Anda harus melakukan apa yang Anda suka. Jadi bisa ada lebih banyak topik. Dan saya berkata, banyak hal. Membaca dan bermain bola. Permainan memancing. Kebugaran menonton film dan drama TV atau semacamnya. Bai Ningbing tiba-tiba mengilustrasikan dan menonton film dan drama TV. Apakah Anda suka menonton Eropa, Amerika atau Jepang dan Korea? Aku tiba-tiba terlihat gelap. Tanpa daya kata Tuan Bai. Saya sedang berbicara tentang menonton film dan drama TV. Bukan film seperti itu. Benar. Aku bertanya tentang drama Eropa, Amerika atau drama Jepang dan Korea? Aku tak bisa berkata-kata. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ya, Fang Yuan. Di mana kamu tinggal? Taman Longhu dekat Siwan. Itu cukup jauh dari perusahaan. Bagaimana kalau begini? Anda dapat pindah ke villa saya. Rahang emasku akan jatuh, Tuan Bai. Apakah Anda akan merawat saya? Dia tersenyum dan berkata apa? Apakah kamu tidak ingin diurus olehku? Aku sedikit khawatir. Tuan Bai, jangan lakukan ini. Aku takut. Dia terus membujuk, lihat keberanianmu. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kau tahu lokasi vilaku. Hanya butuh 10 menit berjalan kaki ke perusahaan. Aku tergoda. Dan dia berkata, dengan penekanan. Dengan begitu Anda bisa mendapatkan lebih banyak tidur di pagi hari. Anda juga dapat bermain lebih banyak di malam hari. Aku hanya bisa menggigil. Aku bertanya-tanya betapa terangsangnya wanita ini. Aku akan memikirkannya. Tiba di gedung sekuritas Jiwing. Kami tiba hampir bersamaan dengan orang-orang MIG. Saya juga bertemu Milulu, teman sekelas lama Bai Ningbing. Keduanya bahkan tidak menyapa saat bertemu. Bau bubuk mesiu terasa kental di udara. Milulu adalah perangkat lunak MIG. Putri Presiden. Tahun itu, dia dan Bai Ningbing bertemu ketika mereka belajar di luar negeri. Milulu pernah mengejar seorang anak laki-laki. Alhasil, direbut oleh Bai Ningbing. Jadi hubungan mereka selalu tegang. Di ruang konferensi. Penjualan dua perusahaan yang bersaing. Manajer penjualan menjelaskan solusi perangkat lunak yang disesuaikan secara terpisah. Saya di sini mengintelektualisasikan ulat. 2,5 jam kemudian. Manajer bisnis sekuritas Cekem. Dia tersenyum dan berkata pada Bai Ningbing. Tuan Bai. Bos kami masih lebih suka memilih MIG pada akhirnya. Bai Ningbing mengangguk. Dia tahu apa yang dikatakan pihak lain. Berarti, bisnis 10 juta dolar ini pada dasarnya tidak ada harapan. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba muncul di pikiran Kuding. Host peringatan sistem. Keterampilan analisis kerentanan perangkat lunak penghargaan yang belum diperbarui. Setelah digunakan, kerentanan perangkat lunak dalam versi MIG dapat ditemukan. Mataku berbinar. Mulai analisis sekarang. Dalam sekejap sebuah cahaya menyala. Beberapa perangkat lunak semuanya telah dipindai dan dianalisis. Celahnya juga jelas.
Aku berdiri tanpa ragu. Ucapkan maaf kepada manajer komersial 9 Camp Securities. Aku punya beberapa pertanyaan. 1 jam kemudian. Kami keluar dari gedung Camp Securities ke-9. Saya duduk di kursi pengemudi Maserati beku putih. Dia dalam suasana hati yang sangat baik, bro. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Membantu saya mendapatkan pesanan besar ini. Es putih di siang hari, silakan makan. Sesampainya di restoran, dengan bersemangat aku bertanya pada Tuan Bai apa yang telah aku lakukan. Bisakah Anda memberi saya kenaikan gaji? Tidak. Bagaimana dengan bonusnya? Tidak, perusahaan tidak memiliki preseden ini. Faktanya, Bai Ningbing tahu di dalam hatinya. Bonus pasti akan diberikan. Hanya ingin menggodaku, Tuan Bai. Kamu terlalu pemilih. Meskipun kakak Bao tidak bisa mendapatkan kenaikan gaji. Tapi ada imbalan lain. Hadiah apa? Aku buru-buru bertanya. Dia sengaja pamer, Anda akan tahu di malam hari. Saat ini aku merasakan pinggangku. Hampir asam karena dipaku oleh iblis wanita ini. Mengerikan sekali. Dia mengajakku pergi berbelanja dengannya sore ini. Aku mengingatkannya pada pertemuan teknologi. Dia dengan genit mengatakan bahwa saya tidak mengerti teknologi. Tidak ada gunanya pergi. Mengapa tidak pergi berbelanja? Di sore hari, saya menjadi anak tasnya. Setelah berbelanja untuk waktu yang lama, aku merasa kakiku bukan milikku lagi. Dan es putih penuh energi. Penuh energi. Saya membeli banyak barang dan terus makan dan minum. Sampai dia membawaku ke toko pakaian pria. Menghabiskan $30.000 untuk membelikanku jas. Saya baru saja mendapatkan kembali semangat saya. Lalu aku melewati toko pakaian wanita. Matanya tiba-tiba berbinar, kakak Bao. Tolong bantu saudara perempuan saya memilih beberapa potong. Saya tercengang dengan Tuan Bai. Anda bisa masuk dan membelinya sendiri. Itu semua wanita. Dia mengatakan dengan acuh tak acuh bahwa mereka semua adalah wanita. Mereka tidak mencoba pakaian di lobi. Apa yang membuatmu malu? Ikut denganku. Dan dia menarikku masuk. Saya berkata tanpa daya, Tuan Bai, tolong maafkan saya. Kakak Bao, biarlah. Anda masuk dan bantu saya memilih beberapa. Aku akan memakainya untukmu malam ini. Begitu saya mendengarnya, saya tidak tahan lagi, Tuan Bai. Saya paling suka membantu orang. Aku akan mengambilnya. Menunggu prinsip menyimpan kain untuk negara. Saya memilih lebih dari selusin set kain, yang sangat kecil. Setelah keluar, milisi kulit putih tiba-tiba menggandeng lenganku. Saya sedikit tidak nyaman. Tubuh tiba-tiba menjadi kaku. Tapi dia wangi. Saya bertanya padanya Tuan Bai. Apakah kamu tidak takut dilihat oleh teman-teman dunia nyata ketika kamu memelukku? Langsung di kesempatan ini. Wajah putih kecil harus memperhatikan dampaknya, bukan? Ada apa? Saya belum bisa menemukan seorang pria. Ayo. Gelap. Waktunya pulang. Saya ditarik ke dalam mobil olehnya dan kembali ke villa. Begitu dia masuk, dia mengunci pintu. Seret aku ke lantai 2. Saat itu, saya diseret ke lantai 2 oleh Bai Ningbing. Dalam perjalanan, sebuah ide muncul di kepalaku. Mau tak mau bertanya pada bos. Bisakah Anda memberi saya kenaikan gaji besok? Dia jelas terkejut dengan permintaan mendadakku. Kurasa aku tidak mengharapkanku. Akan menyetujui kenaikan gaji pada hal yang memukau ini. Itu hanya ancaman mencolok. Dia memberi saya tampilan yang indah. Jalan sulit bagus-bagus. Ini dia. Saya sengaja mengkonfirmasi bahwa kita bisa membicarakannya. Kata keluar. Jalannya yang ceria sulit dikejar. 2 jam kemudian. Kami berbaring di kamar tidur. Dia meringkuk di pelukanku seperti anak kucing. Aku menyipitkan mata dengan kebahagiaan di wajahku. Saya merasa seperti baru saja berjuang keras. Cukup lelah. Dia memukuli saudara Bao pencuri besar itu. Kamu cukup berani. Berani mengancam adikku di tengah jalan. Apakah kamu tidak takut aku akan mengubahmu menjadi saudara perempuan? Aku akan kembali ke bosnya. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai ancaman? Beri aku kenaikan gaji beberapa dolar. Ini bukan sepotong kue untukmu. Dia tersenyum dan berkata ya. Saya buru-buru mengatakan bahwa bos tidak boleh menyesalinya, bukan?
Bagaimana bisa? Maksud saya apa yang saya katakan? Begitu dia mengatakan ini, batu di hatiku akhirnya jatuh ke tanah. Dan dia mendongak menatapku. Mata itu penuh dengan kelembutan. Ikuti tampilan dingin di perusahaan. Sama seperti dua orang. Dia bertanya apakah dia baru saja bahagia. Aku mengangguk lagi dan lagi. Itu sangat keren. Apakah Anda ingin pindah? Aku sangat keras bahkan tanpa memikirkannya. Pindah besok. Lagi pula, rasa barusan. Ini membuat ketagihan. Selain itu, hanya perlu 10 menit berjalan kaki ke perusahaan. Hemat waktu untuk bermain game. Apa hal yang indah? Milisi kulit putih bersedia pindah ketika mereka melihat saya. Itu bahagia tidak? Dia menampar tangannya dan berkata Kakak Bao. Untuk merayakan langkahmu. Kita tidak perlu merayakannya lagi. Saat aku bangun lagi, saya hanya merasa sakit dan sakit di pinggang saya. Lihat milisi putih lagi. Dia bersemangat. Duduk di depan lemari. Menyenandungkan lagu sambil berbaikan. Aku hanya bisa menghela nafas dalam hatiku. Hukum kekekalan energi itu benar. Kakak Bao, aku akan ke perusahaan dulu. Apa kau lelah? Mengapa adikku tidak memberimu hari libur? Dia bertanya dengan prihatin, bagaimana saya bisa mengakui pengecut? Sebagai pria yang ingin menyelamatkan muka. Apalagi di depan wanita. Aku tak bisa menunjukkan kelemahan. Jadi saya bangun dan menggerakkan pinggang saya. Lalu aku berlari ke toko sarapan. Makan 4 butir telur teh sekaligus. 2 mangkuk jeli tahu. Sepotong dada ayam. Dan segelas susu panas. Itu semua makanan berprotein tinggi. Apakah Anda perlu menyehatkan ginjal sesegera mungkin? Ke perusahaan. Saya menyadari bahwa semua yang ada di meja saya hilang. Perlengkapan kantor komputer. Barang-barang pribadi hilang. Aku berteriak meminta barang-barangku. Saat ini, Cui Shanshan, manajer personalia, datang dan berkata Xiao Fang. Selamat, Tuan Bai telah memindahkanmu. Apakah pemindahan itu akan memindahkanku menjadi sekretaris? Hatiku sesak sekretaris, kamu ingin kecantikan. Tuan Bai mengatakan bahwa Anda memiliki potensi untuk melakukan penjualan perangkat lunak. Mentransfermu ke departemen penjualan. Departemen penjualan, saya mempelajari sumber daya manusia. Dari mana potensi penjualan berasal? Tapi kemudian saya memiliki pemikiran ini. Tadi malam dia menjanjikan saya kenaikan gaji. Kau memindahkanku ke bagian penjualan? Ini adalah cara untuk menaikkan upah. Itu departemen paling menguntungkan di perusahaan. Gaji terjamin tinggi. Masih banyak komisi. Kemudian Cui Shanshan secara pribadi membantu saya dengan prosedur transfer file. Dia juga menandatangani perjanjian upah minimum 10.000. Komisi penjualan dibagi menjadi kelas yang berbeda sesuai dengan volume penjualan. Saya tercengang. Kau tahu? Gaji yang dijamin untuk pendatang baru umumnya hanya 5.000. Cui Shanshan menjelaskan bahwa Anda membantu perusahaan menegosiasikan bisnis puluhan juta dolar. Jadi saya memberi Anda 10.000 gaji yang dijamin. Dan saat gaji dibayarkan bulan depan. Dan bonus besar. Saya terkejut menanyakan bahwa ada juga bonus. Penyihir ini cukup murah hati. Tidak pelit lagi. Kemudian saya pergi ke departemen penjualan. Manajer penjualan Wang Tao melihat saya. Tersenyumlah dan menangkan. Selamat datang di bagian penjualan. Pagi ini, aku berusaha keras. Aku baru saja merampokmu. Dia berbicara tentang hidung dan mata. Saya hanya bisa tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasih saya. Wang Tao membawa saya berkeliling departemen penjualan. Ada banyak orang di departemen penjualan. Apakah ada ratusan orang? Dia bertepuk tangan. Biarkan semua orang berdiri dan menyambutku. Lingkaran Yuan Shibu. Dia akan dari departemen penjualan kita di masa depan. Selamat datang semuanya. Wang Tao mengatur agar karyawan lama pandai membawa saya. Dia datang dengan secangkir penuh teh hitam. Menunjuk ke tempat kerja saya dan berkata Xiao Fang. Ini adalah tanah Anda. Saya mengerti. Semua barang saya telah dipindahkan ke sini. Laupan mengoceh di sana. Penjualan bisa sangat dalam. Anda harus mendengarkan saya. Aku mencibir diriku sendiri. Siapa yang tidak kenal orang tua ini di bagian penjualan?
Ini semua tentang menghasilkan uang. Tiba-tiba aku memperhatikan kotak teh hitam di meja Laupan. Ada bekas benjolan di kaki tutup kotak. Itu teh hitamku. Mau tak mau saya bertanya pada Laupan. Apakah Anda mendapatkan sekotak teh hitam ini dari stasiun saya? Ya, saya baru saja membuat gelas besar. Dia juga mengangkat gelas di tangannya. Mengapa Anda tidak memberitahu saya ketika Anda minum teh saya? Xiao Fang, kita semua adalah rekan kerja. Kenapa kamu tidak minum teh? Rasanya enak. Tinggalkan kotak teh ini bersamaku. Minum teh di usia muda tidak baik untuk kesehatan Anda. Ucapnya ramah. Aku balas menertawakannya. Sekotak daun teh ini terlambat 2 tahun. Saya belum minum. Pria gemuk sialan, minum saja. Penuh cetakan. Pandahai mendengarkan. Pegang cangkir dengan cepat dan tuangkan tehnya. Saya menyikat cangkir sebentar. Sepanjang pagi. Dia merasa amandelnya gatal. Pada saat ini, sistem saya mengingatkan saya. Hadiahi 200 poin keterampilan untuk menyelesaikan tugas telapak tangan. Saya tidak sabar untuk menyalakan sistem. Lihat keterampilan tempat kerja yang dapat ditebus di toko. Mahir dalam PPT. Penguasaan keuangan. Pemeliharaan perangkat keras komputer, DLL. Keterampilan yang berbeda membutuhkan poin keterampilan yang berbeda. Saya melihat keterampilan. Saya menerima pesan tentang saudara Bau Bai Ningbing di WeChat. Datanglah ke kantorku saat istirahat makan siang. Saya bertanya-tanya mengapa. Aku melihat pesan dari penyihir ini. Aku sedikit berbulu. Dia membiarkan saya pergi ke kantornya untuk istirahat makan siang. Saya berpikir, ini di perusahaan. Tidak cocok untuk siang hari, kan? Kakak Bau, apa yang kamu pikirkan? Maksudku kantor punya tempat tidur. Anda bisa datang jika Anda ingin tidur siang. Saya merasa sedikit malu. Saya hanya berpikir salah. Dia melanjutkan dengan bertanya. Bagaimana kalau mengajakmu makan siang? Apa yang harus dimakan pergi ke restoran kambing naga? Yang Sanbao mereka cukup bagus. Aku menolak tanpa berpikir. Lalu sashimi seafood salmon. Aku tetap menolak. Tidak menyukainya. Terus mau makan apa? Aku sengaja menggodanya dengan ayam rebus. Camilan ramen Shasian. Saya tidak berharap dia setuju begitu saja. Lalu makan camilan Shasian. Saya tidak menyangka iblis ini. Seorang CEO miliarder. Beraninya kau menemaniku makan barang murahan seperti itu? Lalu ia mengirim pesan lagi. Bagaimana perasaan Anda tentang posisi baru Anda? Saya mengambil gambar workstation dan mengirimkannya kepadanya. Hanya beberapa pot tanaman hijau yang hilang. Kemudian datang ke kantor saya dan ambil beberapa pot. Aku tersenyum dan pergi ke kantor CEO. Ke kantor CEO. Saya bertemu dengan sekretaris presiden Tan Jiai. Dia terkejut dan bertanya ada apa. Saya bilang saya di sini untuk memindahkan tanaman hijau. Setelah mengatakan itu, dia mendorong pintu langsung ke kantor. Tan Jiai menatapku dengan wajah kosong. Dia bisa membayangkan bahwa Bai akan selalu marah. Cepat dan ikuti. Hasil. Tapi aku melihat Bai Ningbing dengan lembut memegang lenganku. Kata kakak Bau itu ada di sini. Tan Jiai dengan cepat menutup pintu. Itu adalah kejutan di hatiku. Dia mengambil hari libur. Perubahan besar telah terjadi. Saya memilih beberapa pot tanaman hijau di kantor presiden. Bawa kembali ke departemen dan taruh di workstation. Pandahai bertanya pada Xiao Fang dengan penasaran. Tanaman hijau ini baru saja dibeli. Tidak dibeli. Itu dipindahkan dari kantor presiden. Pandahai berkata dengan wajah serius. Tidak baik menyombongkan diri di usia muda. Kemudian departemen penjualan mengadakan rapat departemen. Meskipun departemen penjualan memiliki gaji yang tinggi, ada komisi. Tapi ada juga banyak kompetisi. Setiap orang memiliki tugas melakukan penjualan setiap bulan. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas, Anda harus diusulkan. Departemen penjualan, sebagai anggota baru, menugaskan 100.000 tugas penjualan. Itu bukan angka besar di perusahaan. Grup Haichuang memiliki berbagai perangkat lunak. Lingkup bisnisnya juga luas. Saya sedang rapat mendengarkan tugas. Sistem telah merilis tugas baru. Penyelesaian kontrak komersial pertama. Hadiahi 200 poin keterampilan untuk menyelesaikan tugas.
Mataku berbinar. Tantangan baru telah tiba. Saya kembali ke kantor setelah rapat departemen. Pandahai memberi saya daftar klien. Ini memiliki informasi seperti persyaratan perangkat lunak dan POC. Xiao Fang. Saya telah menghargai sumber daya pelanggan berkualitas tinggi saya selama bertahun-tahun. Saya akan memberikannya kepada Anda tanpa syarat. Sisanya terserah Anda. Saya bertanya-tanya dalam hati saya bahwa Pandahai bisa begitu baik. Saya membuat secangkir kopi. Minum di lounge sambil membaca daftar pelanggan. Zhao Beibei dari Departemen Penjualan memegang secangkir teh susu. Datang dan ingatkan saya untuk mengatakan Fang Yuan. Jangan lihat daftar sumber daya pelanggan ini. Buang-buang waktu. Dan saya penasaran, dan saya bertanya mengapa. Dan dia duduk di seberangku dan dia menjelaskan. Klien dalam daftar ini adalah yang paling sulit untuk ditangani. Bagaimana Laupan bisa begitu baik? Perkenalkan pelanggan Anda kepada orang lain? Aku baru mengerti maksudnya. Zhao Beibei adalah perangkat lunak manajemen keuangan di perusahaan. Master penjualan potongan. Memiliki pengetahuan yang kuat tentang memotong balok. Sebenarnya ada trik untuk menjual persegi dan bulat. Apakah Anda ingin saudara perempuan saya mengajari Anda beberapa trik? Aku tersenyum dan berkata oke. Kakak Beibei, tolong ajari aku. Datanglah ke rumahku malam ini. Sofa saya sangat nyaman. Sangat cocok untuk mengobrol. Kalau begitu, aku akan mengajarimu. Kucing saya juga bisa melakukan backflips. Aku sengaja mengatakan itu. Matanya membuat jantungku berdetak. Mempercepat, saya segera menemukan alasan, Suster Beibei. Saya masih harus pulang dan bermain game. Ia menggeleng tak berdaya. Sepertinya telah melihat melalui pertahananku. Fang Yuan, kamu benar-benar baik. Lupakan saja, maka saya akan menaruh rahasia penjualan. Biarkan saya memberitahu Anda secara singkat. Apakah Anda pikir penjualan saya berhasil? Apakah didasarkan pada pemotongan pengetahuan? Bos besar itu tidak peduli tentang itu. Itu tidak cocok sama sekali. Mereka hanya berbicara dengan para aktor. Atau lihat orang yang tepat dan bicaralah. Dia mengatakan kekuatannya adalah ketampanannya. Jadi, temukan pria yang tidak memiliki perlawanan terhadap wanita cantik. Dia juga mengatakan bahwa aku tampan. Anda harus pergi ke orang-orang tampan itu. Pelanggan wanita tanpa perlawanan. Setelah mendengarkannya, aku berpikir sembarangan. Saya tidak akan menjual rona saya demi uang. Di siang hari, saya naik Maserati di Birmingham. Kami pergi ke jalan makanan ringan di School Street. Maserati merah. Berhenti di depan pintu Shasian Snacks. Itu menarik perhatian banyak orang yang lewat. Ada orang yang membicarakannya. Orang kaya juga datang untuk makan camilan Shasian? Aku dan Bai Ningbin menemukan meja kecil lalu duduk. Kau punya ginjal? Aku menunjuk menu dengan wajah gelap. Dia memilih nasi kaki bebek. Saya sarankan dia memiliki semangkuk sup ayam hitam lagi. Dia mengatakan sambil bercanda bahwa penampilannya sudah cukup tinggi. Tidak perlu tonik. Saya pikir dia harus minum sup iga babi untuk mengurangi api. Dia mengolok-olok api, bukan? Apa yang dimakan Bai Ningbing disebut dupa. Dia bertanya kepada saya dengan prihatin bahwa saya juga telah beradaptasi di departemen penjualan. Saya bercanda bahwa saya akan mencari beberapa klien wanita kaya. Jual perangkat lunak perusahaan kami. Wajahnya tiba-tiba berubah. Peringatkan saya bahwa Anda dalam perawatan saya sekarang. Berani berhubungan dengan wanita lain. Saya tertawa dan berkata bahwa saya sedang berbicara tentang mempromosikan perangkat lunak perusahaan. Saya tidak menjual diri saya sendiri. Wajah Bai Ningbing tiba-tiba memerah. Maka Anda harus ingat apa yang saya katakan. Aku baru sadar. Kapan saya setuju untuk diurus? Dia menatap dan berkata apa? Tidak cukup untuk menjagamu. Aku tersenyum nakal dan berkata tentu saja. Tapi itu biaya tambahan. Ini adalah harga lain. Sore harinya saya mulai meneliti penjualan perangkat lunak. Untuk pemula saya yang sedikit terhubung. Sulit untuk menjual dengan baik. Saya memutuskan untuk mencoba klien wanita. Saya membolak-balik daftar pelanggan. Memetik beberapa lalat. Direktur pemasaran Cloud Apparel. Yang dia butuhkan adalah perangkat lunak desain pakaian. Saya membuat panggilan telepon. Ini akan segera terhubung.
Itu sebenarnya diambil oleh Ji-Fei sendiri. Saya mengidentifikasi diri saya sendiri. Merekomendasikan perangkat lunak desain perusahaan kepadanya bulan lalu 3.0. Lepas landas mengatakan dia tertarik. Bisakah Anda mengirimkannya kepada saya sekarang? Dan saya bilang iya. Dia juga mengatakan bahwa dia dapat menginstal versi percobaan untuknya. Segera setelah itu, saya tiba di Cloud Clothing. Lihat lepas landas. Saya berusaha keras untuk menjelaskan dan memperkenalkan perangkat lunak kepadanya. Dia menunjukkan minat yang besar. Dan membawa saya ke departemen desain. Biarkan saya menginstal perangkat lunak di komputer. Selama instalasi, rekan-rekan di departemen desain menemukan perangkat lunak ini sangat tidak mudah digunakan. Saya tidak mengerti beberapa fungsi. Saya hampir menyarankan agar saya menunjukkannya kepada mereka. Hatiku lurus. Tadinya aku mau mengaku tak bisa mengoperasi. Saat itu, perintah sistem tiba-tiba datang dari pikirannya. Saya mendeteksi bahwa tuan rumah perlu menerbangkan penebusan kunci. Keterampilan desain pakaian yang luar biasa. Mampu dengan cepat mengendalikan perangkat lunak desain pakaian apapun. Dan memiliki inspirasi desain yang luar biasa. Mataku berbinar. Putuskan untuk segera bertukar. Cole bertanya berapa banyak poin keterampilan yang dibutuhkan. 100 poin keterampilan. Seketika aku merasa di kepalaku. Itu dikemas dengan banyak pakaian. Pengetahuan desain. Jadi saya memulai demo saya dengan penuh percaya diri. Akhirnya berhasil menandatangani definisi ini. Saat itu jam 5 sore. Ketika saya pergi, aku berencana kembali ke perusahaan. Saya menerima pesan Bai Ningbing di WeChat. Di mana itu? Baru saja keluar dari perusahaan pakaian cloud. Bersiap-siap untuk kembali ke perusahaan. Kau tidak akan pindah setelah pulang kerja? Aku akan menjemputmu. Beberapa menit kemudian, dia tiba dengan Maserati. Begitu saya masuk ke dalam mobil, dia menelepon ke pasar pakaian Awan. Direktur akun agak bau saudara. Anda tidak bisa benar-benar mengandalkan Rona untuk menang, bukan? Saya tak berdaya menjelaskan. Katanya dia adalah penjual perangkat lunak yang serius. Ini juga merinci proses promosi. Ketika orang kepercayaannya tidak mau menghabiskan 100.000 yuan. Saat membeli paten untuk rok yang saya rancang. Awalnya dia tidak percaya. Hingga aku menunjukkan foto itu padanya. Dia kaget. Dia mengusulkan agar dia menegosiasikan harga untuk saya. Saya dengan senang hati setuju. Kemudian kami melaju ke tempat yang saya sewa. Segera setelah Anda memasuki kamar tidur. Dia terkejut menemukan tempat itu sangat kecil. Bahkan bak mandinya pun tidak. Saya menertawakan diri saya sendiri dan mengatakan bahwa tempat tidur yang keras baik untuk pinggang. Dia bertanya lagi seberapa lebar tempat tidurnya? 1,2 meter. Dia tersenyum dan berkata, "Aku khawatir kita tidak bisa melakukannya di tempat tidur ini, kan?" Bai Ningbing tiba-tiba bertanya pada kakak Bau dengan seringai. "Seberapa kedap suara rumah ini?" Aku menatapnya aneh. Katanya jangan lihat rumah tua ini. Kedap suaranya cukup bagus. Kenapa kau menanyakan ini? Penampilannya yang jahat. Membuatku bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Melihat ekspresi Bai Ningbing. Jantungku berdegup kencang. Apa yang ingin dia lakukan? Abang Bau, rumah ini kedap suara banget. Saya sedikit ragu dalam jawaban saya, oke? Lalu datang lemparan lagi. Setelah saya selesai, saya katakan bos. Jika kamu lelah, istirahatlah. Aku akan mengemasi tasku. Dia terkejut. Anda masih memiliki kekuatan. Aku menyeringai. Berdiri tegak. Menggoyangkan beberapa kaki yang lemah. Mulai berkemas. Untungnya, barang-barang pribadi saya bukan hanya pakaian. Sepatu dan beberapa peluang dan akhir. Bos, semuanya sudah dikemas, kita bisa pergi. Bai Ningbing bertanya dengan enggan dan pergi. Tidak ada lagi kenangan atau apapun. Kelopak mataku berkedut. Mau tak mau aku mengingatkannya pada bos lama. Kami belum makan malam. Bai Ningbing menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum. Aku masih berpikir untuk makan malam. Sepertinya kau belum kenyang. Aku tidak bisa menahan keringat mataku. Kita harus berkompromi. Bos, Anda bisa melihatnya malam ini. Kenangan tentang dia tidak tersenyum. Sungguh, kau harus menepati janjimu.
Kami memuat mobil. Dia kembali ke area Villa Bulan Bunga di mana dia berada. Tiba di rumah. Saya bertanya kepada bos di kamar tidur mana saya tinggal. Bagaimana dengan kebalikannya? Apa maksudnya mengatakan dengan wajah tidak senang? Anda tidak ingin berbagi kamar dengan saudara perempuan Anda. Aku ingin hidup sendiri. Aku tercengang. Tidur sekamar? Tentu saja, Anda harus berpelukan di malam hari. Bai Ningbing menarik barang bawaanku. Langsung masuk ke kamar tidurnya. Aku merasa seperti sedang dimakan olehnya. Di sebelah saudara Bao adalah ruang kerja. Letakkan saja buku atau sesuatu di sebelah. Saya memindahkan buku ke ruang belajar. Studinya sangat besar. Kecuali deretan rak buku besar. Ada juga meja komputer yang luas. Rasanya sangat enak. Saya meletakkan laptop. Headphone dan stereo semuanya diletakkan di atas meja. Saya secara tidak sadar mengeluarkan gulungan kertas toilet. Ada yang tidak beres. Singkirkan gulungan kertas dengan cepat. Saat itu, milisi kulit putih masuk ke ruang kerja dan bertanya. Butuh aku untuk membantumu berkemas. Aku segera melambaikan tanganku. Tidak, tidak. Dia berbalik untuk berendam di air. Lihatlah penampilannya yang berbudi luhur. Aku tidak bisa tidak meragukan hidup. Aku ingin tahu apakah dia bersama. Ini seperti dua sumbu berbicara tentang perjalanan ke barat. Sama di siang hari, sama di malam hari. Aku sedang memikirkannya. Dia membawa segelas penuh air wolfberry. Itu membuatku menggigil. Saya mulai meragukan diri saya sendiri. Bukankah seharusnya kita pindah ke sini? Tapi sulit untuk menolak bersamanya. Aku akan memotongmu beberapa buah lagi. Dia tersenyum lembut dan berjalan pergi. Dia menepukku dengan ringan ketika dia meninggalkan ruangan. Saya hampir ingin berlari kembali ke rumah sewa semalaman. Namun, saat dia mencuci buah untukku di dapur. Buka WeChat dan kirim pesan ke pacarnya. Seorang Xiaofu, beri saya konfigurasi perangkat keras. Aku akan memberi anak buahku komputer. Saya sedang mempelajari data besar, oke? Itu berarti Anda tidak bisa mengatasinya. Oke, saya akan memberi Anda lembar konfigurasi. Ini masalah kecil untuk meminta yang paling mahal. Tidak masalah, saya juga perlu merakit komputer untuk pria Anda. Betapa menyakitkannya dirimu. Kami baru saja pindah bersama. Saya harus menyelesaikan konfigurasi perangkat keras terlebih dahulu. Bukankah semua pria suka bermain game? Apa yang kalian berdua tidur? Saya berkata Liu Xiaolang, santai saja. Jangan membuang kulit dan tulang pria kecil itu. Aku ingin kau yang mengurusnya. Bai Ningbin menerima serangkaian keluhan. Saya pikir kata-kata ini mungkin tidak terdengar bagus. Abaikan saja. Setelah saya mengatur buku, Bai Ningbin masuk dengan sepiring buah. Berbicara tentang datang. Kakak Bao makan buah. Saya sedikit khawatir, bos. Kamu sangat baik padaku. Aku sedikit takut. Apa yang kau takutkan? Apa aku masih bisa memakanmu? Dia memberiku tatapan menawan. Setelah beberapa saat, sepiring ceri dimakan habis. Dia tersenyum dan bertanya apakah cerinya sudah hilang. Apakah Anda masih ingin makan? Aku menunjuk piring yang sudah kosong, bukankah sudah habis? Dia mengedipkan mata main-main, bukankah aku punya dua lagi? Saya langsung mengerti. Berbicara tentang bos. Aku tidak bersalah. Tolong jangan hancurkan aku. Kau pindah hari ini? Apakah kita harus merayakannya? Bagaimana cara merayakannya? Aku akan menggoreng steak. Bagaimana kalau membuka sebotol anggur lagi? Saya terkejut dan bertanya, apakah Anda masih bisa menggoreng steak? Akan ada lebih banyak lagi. Segera dia mencari Baidu cara menggoreng steak. Dan kemudian Anda mendapatkan tangan Anda kotor. Tapi karena aku tidak terampil. Minyak di wajan tiba-tiba terbakar. Dia sangat takut sehingga dia berteriak keras, Fang Yuan, datang ke sini. Dapur akan meledak. Dengarkan dia berteriak. Aku bergegas ke dapur dan memadamkan api dengan penutup. Lihat bahwa steak telah berubah menjadi karbon hitam. Aku benar-benar bengong, bos. Kau tak bisa melakukannya. Sebenarnya aku benar-benar tidak. Saya baru saja mendonorkan darah di Baidu. Biarkan aku melakukannya. Aku segera memanggil sistem.
Segera menebus keterampilan koki oriental baru yang luar biasa. Setelah memperoleh keterampilan, aku segera menyiapkan bahan mentahnya. Goreng 2 steak lezat. Aroma steak meresap. Dia mengaitkan semua serangga rakus di es dadi putih, saudara Bao. Steak Anda sangat digoreng, bukan? Senyumku yang rendah hati tidak apa-apa. Bai Ningbing memetik anggur dan menyerahkannya padaku. Terima kasih atas kerja kerasnya. Harta karun Bao untuk menghadiahi satu. Aku membuka mulutku dan memakan buah anggur. Saya bergumam dalam hati mengapa saya menjadi harta yang bau lagi. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan sebotol anggur, bos. Bukankah kita mengatakan minum anggur merah? Dia tersenyum bercanda dan berkata ya. Ini Lafite dari 82. Lafite, 82 masih dalam jumlah besar. Aku penuh keraguan. Bai Ningbing menjelaskan bahwa ini adalah sahabatku. Anggur obat kakeknya. Efek penguatan tubuh sangat baik. Dia menuangkan segelas untukku. Dia mengeluarkan whisky dari lemari dan menuangkannya sendiri. Saya bertanya dengan bingung, bukankah bos mengatakan untuk tetap bugar? Lalu kenapa aku meminumnya sendiri? Saya tidak terbiasa dengan hal ini. Ini. Bersulang. Saya benar-benar tidak bisa mengatakan tidak. Saya harus minum. Rasanya aneh. Ambil toples anggur dan lihatlah. Ada selembar kertas di bagian bawah. 2 kata yang tertulis di kertas 3 sisi. Saya sangat takut sehingga rahang saya hampir jatuh. Aku menghela nafas diam-diam dalam hati, sungguh tubuh yang kuat. Saya mencoba yang terbaik untuk menghindari yang Sanbao di siang hari. Tanpa diduga, itu masih ditanam di tangan ketiga harta ini di malam hari. Penyihir ini sangat licik. Sulit untuk mencegahnya. Saya berteriak kepada Bai Ningbing, bos. Aku bilang tidak perlu menebusnya. Aku memukulnya seperti sapi. Apa yang kamu lakukan? Hitung saya lagi. Dia tertawa. Hei bro. Tidak ada salahnya untuk berdandan lebih banyak. Aku menghentakkan kakiku karena marah, bos. Aku benar-benar kesal jika kamu melakukan ini lagi. Dia buru-buru berkata, oke. Jika Anda tidak menyukainya, kami tidak akan meminumnya. Singkirkan itu. Bai Ningbing dengan cepat menutupi toples berisi 3 anggur cambuk. Menuangkan saya segelas whisky dan berkata ayo datang. Ayo makan steak. Keduanya mulai menikmati steak. Bai Ningbing menggigit. Mata terbuka lebar. Berseru wow. Ya Tuhan. Bocah, kamu membuat steak ini. Rasanya tidak lebih buruk dari yang bintang 3 Michelin itu. Aku menyimpannya di hatiku. Oriental baru. Kali ini bisa dibandingkan dengan 3 bintang Michelin. Bai Ningbing adalah saudara yang bau lagi. Ayo naik ke atas setelah makan malam. Apa? Itu membuat kepalaku berputar. Saat itu, ponselnya berdering tiba-tiba. Aku melihat-lihat. ID penelepon adalah Wen Shuking. Bai Ningbing mengangkat telepon. Di mana Ma Ningbing? Di rumah. Jemput aku di pintu. Aku akan segera sampai di rumahmu. Bai Ningbing tampak terkejut dengan buaya itu. Ibu, kamu kembali ke rumah. Wen Shuking menutup telepon setelah mengatakan itu. Bai Ningbing berkata dengan panik bahwa ibuku ada di sini. Apa? Saya terkejut. Suara mobil datang dari pintu villa. Bai Ningbing bergegas ke sana. Anda pergi ke lantai 2 untuk bersembunyi dulu. Bai Ningbing keluar dari villa dengan cepat. Sebuah culinan berhenti di depan pintu. Pintu terbuka. Seorang wanita parubaya dengan pakaian mewah berjalan menunduk. Ibu, Bai Ningbing bergegas menemuinya. Kemudian kirim pengemudi pergi. Ibu dan putrinya memasuki villa. Putri yang baik merindukan ibunya. Anda harus memikirkannya. Ibu, aku sangat merindukanmu. Ibu dan anak malam ini mengobrol di ruangan yang sama. Ibu, kamu tinggal bersamaku malam ini? Bai Ningbing sedikit terkejut. Wen Shuking menatap putrinya yang membeku. Ada yang salah denganmu. Mengapa Anda sepertinya tidak menyambut saya? Bagaimana bisa, Bu? Bai Ningbing tersenyum tak berdaya. Keduanya datang ke ruang tamu. Wen Shuking. Sekilas, saya melihat 2 sisa steak di meja kopi. Dan 2 gelas whisky.
Dan 3 gelas anggur di Naitan. Langsung mengerti apa? Apakah ada situasi? Saya bilang mengapa Anda tidak menyambut saya? Jadi ada seorang pria bersembunyi di rumah? Bu, bagaimana bisa ada seorang pria? Saya membuatnya sendiri. Makan 2 steak sendiri. Anda pikir saya sudah tua dan bingung? Wen Shuqin batuk 2 kali. Bai Ningbing tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari ibunya. Katakan saja ibu. Sejak kau tahu. Lalu kamu cepat. Jangan rusak perbuatan baik putrimu. Wen Shuqin duduk di sofa. Apa terburu-buru? Karena kau di sini. Anda mengecewakannya. Maksudku kamu sedang jatuh cinta. Kenapa kamu tidak memberitahu ibu? Ibu tidak sedang jatuh cinta. Wen Shuqin terkejut. Tiba-tiba aku memikirkan sebuah kemungkinan. Tanya milisi sementara. Apakah kamu tidak berjanji ibu? Apa yang kamu katakan? Maka Anda merawat wajah putih kecil itu, bukan? Apa itu? Wen Shuqin bahkan lebih bingung. Bai Ningbing datang mendekati ibunya. Anda lupa saya menyebutkannya kepada Anda sebelumnya. Pria yang selalu kusukai. Anak laki-laki itu selama bertahun-tahun. Bukankah kau tak pernah menemukannya? Wen Shuqin baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba matanya melebar. Apa kamu bilang kamu menemukannya? Faktanya, saya menemukannya sebelum saya kembali ke Cina. Sejak kamu menemukannya, mengapa kamu belum jatuh cinta? Bu, bagaimana bisa begitu mudah jatuh cinta? Aku tidak tahu apakah dia menyukaiku atau tidak. Apa yang kamu suka atau tidak suka? Ibu putri terus memberitahumu. Pria adalah hewan yang berpikir dengan tubuh bagian bawahnya. Bu, aku baru saja mendengarkan ajaranmu. Turunkan dia dulu. Bai Ningbing tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan cekikikan. Wen Shuqin menyambut tamu itu dengan ekspresi terkejut. Kamu benar-benar putriku yang baik. Bergerak cukup cepat, Bu. Apakah saya tidak takut dia akan dirampok oleh wanita lain? Gumam Bai Ningbing dengan suara pelan. Haha, itu benar. Seorang pria harus menjatuhkannya. Kembali pada hari saya memenangkan rumput sekolah itu lurus seorang siswa. Tidak menjatuhkannya. Wen Shuqin tampak bangga. Bai Ningbing tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia tahu tentang itu. Wen Shuqin terus berkata. Tapi Ningbing, jangan terlalu serius menanggapi pria. Bermain keras untuk mendapatkan. Pria terkadang bisa berarti. Mengerti, Bu? Oke, ibu tidak akan mengganggumu di sini. Saya menelepon supir untuk menjemput saya dan membawa saya pulang. Minggu depan. Saya membuka mata dan itu jam 10. Saya merasa sedikit sakit setelah melakukan peregangan. Saya berpikir, ini baru malam ketiga. Santai saja. Tubuh adalah ibu kota revolusi. Anda harus berbicara dengan iblis. Saat itu, pintu kamar terbuka. Bai Ningbing masuk. Dia memegang mangkuk kecil. Pria kecil itu bangun. Nah, bos. Ada yang harus kukatakan. Saya baru saja akan keluar dari pintu dengan ide batas ini. Milisi kulit putih menyela saya. SSST, tunggu sebentar. Kamu pasti lapar. Datang dan makan sesuatu dulu. Ia membawa mangkuk itu ke tempat tidur. Ambil sendoknya, gigit, dan serahkan ke mulutku. Aku hanya tidak percaya. Penyihir ini sebenarnya memasak sesuatu untukku sendiri. Pria macam apa yang bisa mendapatkan perawatan ini? Aku tanpa sadar membuka mulutku dan menggigitnya. Segar dan harum. Rasanya sangat enak. Apa enak? Dia terlihat puas saat melihat apa yang kumakan. Selamat bertanya. Ya, itu enak. Kau membuatnya sendiri. Aku bertanya dengan heran. Dia tersenyum misterius dan berkata daging tiram. Aku hampir tersedak. Saya ingin membicarakan bisnis dengan iblis. Ternyata dia masih memikirkan itu. Bos itu. Saya tidak akan makan tiram. Kenapa kamu tidak makan? Saya juga membuat bawang putih cincang. Keju daun bawang. Berapa banyak rasa pedas? Dia menatap penuh harap pada bosku. Bisakah saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda? Aku bersandar di kepala ranjang dan berkata dengan serius. Bisakah kamu santai setiap malam? Bai Ningbing mengangkat alisnya.
Tersenyum dengan sedikit ejekan di wajahnya. Apakah saudara bau itu mati? Omong kosong, aku luar biasa. Saya menjawab dengan serius. Lantas, kenapa? Pria tak bisa terus menikmati hal semacam ini. Masih banyak hal dan pengejaran indah dalam hidup. Aku serius. Itu masuk akal. Itu tidak menunda apa yang Anda lakukan di siang hari? Bagaimanapun, saya harus berada di moderasi. Saya cemberut dan berkata saya bekerja sangat keras. Bos, Anda belum membayar saya. Lihat dirimu terburu-buru. Beri aku nomor rekeningnya. Akan kutransfer sekarang. Dia dengan bangga mengangkat ponselnya dan masuk ke ban seluler. Aku mengintip penyihir ini. Ada saldo lebih dari 30 juta di akun. Ya Tuhan. Apakah wanita kaya ini berbeda? Jika saya punya begitu banyak uang, itu harus disimpan di Bao. Saya melihat milisi kulit putih beroperasi untuk mentransfer uang kepada saya. Aku sangat bersemangat. Berpikir untuk menjadi kaya. 100.000. 23 kali dalam 2 hari. Itu 2,30 juta tenaga kerja manual. Ding dong harus bilang. Transfer bank seluler cepat. Setelah beberapa saat, saya menerima pesan teks bahwa uang itu tiba. Pelanggan yang terhormat. Karena jumlah transfer kartu tabungan 5.416 pendapatan 200.000 yuan. Dan saya tercengang. Ingin tahu bagaimana cara 200.000? Apakah bos salah? 2 hari ini ditambah rumah yang saya sewa. Kami sudah di sana 23 kali secara total. 2 hari 200.000 benar. 2 hari bos. Bukankah kita puas dengan berapa kali? 100.000. Siapa yang bilang? Maksud saya setiap hari 100.000. Aku tiba-tiba terlihat gelap. Saya berpikir pada diri sendiri bahwa ini adalah tipuan. Tapi pikirkanlah. Lin Bing benar-benar tidak mengatakan bahwa itu ditagih oleh berapa kali. Kakak Bao, apakah Anda tidak puas dengan nomor ini? Jika Anda tidak puas, kemudian kita dapat mengubahnya menjadi penagihan dengan berapa kali? Kau bisa mengubahnya? 110.000. Aku tidak bisa berkata-kata. Kamu pikir saya bodoh? 10.000 sekaligus. Aku bingung. Ubah atau tidak? Dia sengaja bertanya lagi. Tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Aku segera menggeleng. Sudut mulut Bai Ningbing naik. Letakkan mangkuk kecil di tangan Anda di atas meja. Ia berjalan ke sofa dan menyilangkan kakinya dan mengiyakan. Mari kita santai di masa depan. Anda harus istirahat selama 5 hari. Bibi datang di pagi hari. Mataku berbinar. Kejutan ini datang terlalu tiba-tiba. Ini liburan panjang. Saya akhirnya mengerti bahwa pria yang sudah menikah. Mengapa istri saya berbalik? Dan mereka ketakutan. Hanya mengatakan. Ponsel Bai Ningbing berdering. Dia mengambilnya. Shundong Express, oke? Aku akan turun. Lalu dia menatap kakakku yang bau. Kurir kakak sudah datang. Ikut denganku ke pintu untuk mengambilnya. Ikuti dia ke gerbang halaman villa. Yang menunggu bukanlah sepeda roda 3 kurir. Ini adalah van dari Shundong Express. Kakak kurir keluar dari mobil dan bergerak menuruni tumpukan kotak kurir. Itu penuh dengan nama Bai Ningbing. Saya melihat mobil yang terikat lidah. Tunggu kurir pergi. Saya tidak bisa tidak mengatakan bos. Ini milikmu. Kau membeli begitu banyak? Aku terkejut. Bukankah ini Double 11? Dia tersenyum dan berkata. Aku tersenyum kecut dan menggeleng. Kupikir wanita kaya juga suka belanja online. Belanja benar-benar sifat wanita. Dia menunjuk ke beberapa kotak dan mengatakan itu bukan milikku. Beberapa untukmu. Dan saya pergi ke depan dan saya melihat sekeliling. Saya melihat Asus RTX 4090 tercetak di karton. Aku berseru wow. Ini adalah kartu grafis. Melihat kotak kurir di sebelahnya. Dikatakan Intel CPU i9-14900KS dikemas dengan papan utama. Sasis hard disk. Tongkat memori, keyboard komputer berpendingin air. Monitor tikus. Asli. Penyihir ini memberi saya komputer terbaik. Bos, ini benar-benar komputer yang Anda berikan kepada saya. Mataku membelalak karena terkejut. Ya,
Aku melihat laptopmu kemarin. Sudah 5 tahun. Aku akan memberimu yang baru. Dia tersenyum dan berkata UPS. Bos, aku sangat mencintaimu. Aku bergegas bangun dan memeluknya. Berciuman 2 kali. Kemudian dengan bersemangat mulai pindah ke villa. Kotak Ekspres. Bai Ningbing berdiri di sana dengan linglung. Dan saya menyadari. Tersenyum dan berbicara sendiri, kakak bau ini. Baru saja menciumku. Katakan kau mencintaiku. Apakah Anda menyukai saya sedikit? Dia dengan senang hati melompat 3 kaki ke dalam rumah. Saya berpikir, sepertinya kerja keras itu tidak sia-sia. Anda harus mencari tahu apa yang disukai pria. Setelah saya memindahkan semua kurir ke dalam. Tidak sabar untuk membongkar aksesori komputer. Kakak Bau, apakah Anda ingin saya menelepon? Biarkan seseorang dari departemen jaringan perusahaan menginstal komputer. Tidak perlu merakit komputer. Sepotong kue. Saya bisa melakukannya sendiri. Saya melambaikan tangan, bukankah Anda mempelajari sumber daya manusia? Ini juga akan menginstal komputer. Pasang sistem instalasi komputer. Ini sangat sederhana. Dia mendengus jijik. Dan kami mulai bekerja. Saya sibuk berbicara. Dia membuka kurirnya sendiri di samping. Berbicara tentang membeli banyak perhiasan. Tanyaku penasaran pada bos. Anda meminta seseorang dari perusahaan untuk datang ke rumah Anda. Aku tidak takut apa yang mereka takutkan saat melihatku di sini. Direktur umumnya yang ceroboh. Siapa yang berani bicara omong kosong? Biarkan saja dia pergi. Orang mungkin tidak berani mengatakannya secara langsung. Tapi di balik layar, pembicaraan konferensi, saya melanjutkan dengan mengatakan, saya tidak peduli apa yang orang lain katakan. Dia membuka kotak kurir. Keluarkan untaian gelang dan kenakan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Saya berpikir dalam hati saya bahwa ini mungkin berarti bahwa yang kuat tidak takut. Bau saudara, saya akan memberi Anda komputer. Apakah Anda senang? Senang. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Matanya yang indah. Kenapa aku tidak membuatkanmu makanan besar untuk makan siang? Saya memiliki keterampilan koki New Oriental. Tidak masalah. Ya. Dia benar-benar senang. Saya bergegas ke ruang kerja dan mulai merakit komputer. Prajurit kerah putih itu pun membawa kurir itu kembali ke ruangan. Setelah merakit komputer, saya turun ke dapur untuk bekerja atau memasak makanan besar. Setelah selesai, sudah hampir jam 2 siang. Saya berpikir, iblis wanita ini tidak akan lapar, bukan? Jadi saya naik ke atas, dan saya mengetuk pintu kamarnya. Tidak ada respon. Begitu saya membuka pintu, saya langsung masuk ke kamar tidur. Ternyata dia tertidur di tempat tidur. Aku memanggil dengan lembut dan dia tertidur lelap. Saya tidak bangun, saya melihat lebih dekat. Saya perhatikan bahwa dia tidak terlihat sangat baik. Menyentuh dahinya. Sedikit demam. Dia sudah bangun. Berbicara tentang periode. Perut sakit. Berbaring dan istirahat sebentar dan tertidur. Apakah sudah waktunya makan? Sepertinya kau demam. Apakah Anda memiliki termometer di rumah? Tidak apa-apa, perutku sakit setiap kali datang ke bibiku. Suhu tubuh Anda naik. Dia melakukannya. Bagaimana dengan ini? Saya membawa makanan ke kamar. Anda bisa tidur setelah makan. Oke, matanya berbinar. Aku langsung turun dan menghidangkan makanan. Abang Bau, kenapa makanan ini vegetarian semua? Dia melihat makanan dan bertanya. Anda demam dan tidak bisa makan daging. Aku akan makan untukmu nanti. Saat dia makan, saya membuat segelas sirup jahe lagi dan menyerahkannya kepadanya. Dia menyesap sirup jahe. Omong-omong, perut saya sepertinya tidak terlalu sakit. CEO. Apakah menstruasi setiap gadis sakit? Aku tidak yakin. Aku bertanya padanya. PFFT, dia tidak bisa menahan tawa. Bagaimana dia bisa? Beberapa gadis kesakitan, beberapa tidak. Akulah yang terluka. Terkadang sangat menyakitkan sehingga Anda harus minum obat penghilang rasa sakit. Aku sedikit terkejut. Tidak ada cara untuk menghentikan rasa sakit. Ia menghabiskan semangkuk sirup jahe, mengerjap dan mengiyakan. Bagaimana bisa? Anda memberi saya bayi.
Saya dapat menjamin bahwa bibi saya tidak akan terluka jika saya tidak datang selama setahun. Jantungku berdegup kencang. Berpikir di hatiku. Iblis ini. Apakah Anda tertarik dengan gen saya yang sangat baik? Kakak Bao, menurutmu metode ini bagus? Bai Ningbing menatapku sambil tersenyum. Saya sedikit takut untuk mengatakan bahwa bos. Jangan menakutiku. Dia menutup mulutnya dan tertawa. Haha. Hanya bercanda. Lihat, itu membuatmu takut. Oke, pergi bermain di komputer. Aku ngantuk sebentar. Aku meninggalkan kamar dengan lega. Binar mata indah es putih. Bersenandung untuk dirinya sendiri. Anak. Cepat atau lambat, biarkan benihmu berakar di tanahku. Berkecambah, mekar dan berbuah. Dia sangat percaya diri dengan penampilannya. Membayangkan diri saya dan pria saya. Akan seperti apa bayi kecil kita? Dia berfantasi tentang masa depan yang lebih baik. Lalu tertidur. Aku kembali ke ruang kerja. Masuk ke akun Anda. Mereka terbiasa memeriksa teman online mereka. Terutama kelinci itu tidak baik. Sayang sekali dia tidak online. Dia adalah teman bermain game saya dari 2 tahun lalu. Kami sering berbicara tentang belajar di luar negeri. Lambat laun menjadi teman dekat. Aku belum pernah melihat fotonya. Tapi sesuatu memberitahuku sesuatu. Dia pasti sangat cantik. Gadis lembut dan intelektual. Meskipun saya juga berfantasi. Jika dia ada di negara ini. Mungkin bisa dikembangkan. Tapi saya juga tahu itu tidak realistis. Saya masuk ke Kiki lagi. Wajahnya masih abu-abu. Sudah lama sejak aku menghubungimu. Mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan. Keesokan paginya. Es dadi putih mencicipi sarapan lezat yang saya masak. Ekspresi bahagia itu meluap begitu saja. Dulu, dia biasa menyelesaikan sarapan di kantin perusahaan. Nikmati di rumah sekarang. Dipromosikan ke cita rasa rumah yang berbeda. Ratu bocah. Apakah Anda membuat saya sarapan setiap hari? Ini benar-benar nikmat. Kakak, aku datang untuk menemui bibimu. Kasihan kamu karena melakukannya. Selain itu, ada sarapan di kantin perusahaan. Aku tidak akan melakukannya. Anda harus bangun pagi untuk membuat sarapan setiap hari. Bangun pagi lebih menyiksa daripada pergi bekerja. Tapi sarapan di kantin perusahaan. Hal baik apa yang telah kamu lakukan? Katakan saja ya. Oke. Kamu genit. Ini luar biasa. Aku menggigil di mana-mana. Dia hampir mendapatkannya. Iblis betina ini benar-benar mematikan ketika dia genit. Kakak, jangan datang ke set ini. Bunuh aku dan aku tidak akan menjanjikan 1.000 yuan untuk sarapan. Mataku berbinar, seperti 1.000 sehari. Sebulan. Itu 30.000. Lakukan. PFFT, dasar pecandu uang. Bukankah kau bilang takkan melakukannya jika dipukuli sampai mati? Bos, ini bukan tentang uang. Aku hanya suka bangun pagi. Selamat menikmati pagi. Sudut mulutnya mengangkat sampel. Tidak mudah bagiku untuk memahaminya. Ke perusahaan. Aku masuk ke lift bersama Bai Ningbing. Tan Jiai, sekretaris presiden, berlari dengan tergesa-gesa. Untuk naik lift. Lihat kami sangat sibuk UPS. Saya lupa mobilnya, Tuan Bai. Setelah kalian berdua selesai berbicara, mereka berbalik dan pergi. Barulah Bai Ningbing menekan kasus menutup lift. Setelah pintu lift tertutup, aku hanya bisa berseru. Tas sekretaris Ming jelas mengangkangi bahunya. Bai Ningbing tersenyum kecil. Lalu tebak mengapa saya memilih Tan Jiai sebagai sekretaris saya. Kenapa? Kenapa? Gadis kecil ini cerdik dan cerdas. Mulutnya bulat dan kesetiaannya padaku tinggi. Memasuki kantor. Saya melihat Pandahai menulis di depan komputer. Lihat aku di. Ia buru-buru mematikan layar komputer. Tapi aku masih bias tentang novel apa yang dia baca. Dia mengambil cangkir teh dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Itu tidak diisi dengan daun teh, tetapi setengah cangkir Wolfberry. Aku mendengus jijik. Aku menyimpan diriku di hatiku dan menjadi kuat. Saya tidak perlu merendam Wolfberry dalam hidup saya. Xiao Fang, kemarilah. Saya harus keluar dan bertemu klien pagi ini. Kontrak ini milikmu.
Bantu rekam di komputer. Pandahai menepuk dokumen kontrak di atas meja. Saya harus bertemu klien juga. Anda pergi menemui klien. Di mana Anda mendapatkan pelanggan? Di daftar klien yang Anda berikan kepada saya. Laupan, Anda memiliki kekurangan ginjal dan bahkan melupakan ini. Jangan bicara omong kosong. Kenapa aku kekurangan ginjal? Kemudian Anda merendam begitu banyak wolfberry dalam cangkir teh Anda. Mungkinkah itu biji kopi? Pada saat ini, rekan saya Zhao Beibei datang ke saudaramu. Kurir Anda. Saya membawanya untuk Anda ketika saya naik ke atas. Dia menaruh kotak kardus di mejaku. Aku mengerutkan kening. Saya tidak membeli apapun. Dengan penasaran, ia mengambil pisau wallpaper dan membukanya. Ternyata sekotak penuh wolfberry. Wanita menyentuh kepala. Apa maksudmu dengan memberiku sekotak wolfberry ini? Aku menatap kotak baru itu dan buru-buru mengirim pesan dan bertanya. Mengerti, ya? Tapi aku tidak membutuhkannya. Ginjal saya baik-baik saja. Saya berada di titik terendah di hati saya. Siapa bilang Anda memiliki kekurangan ginjal? Wolfberry melindungi hati dan penglihatan. Anda menghabiskan banyak waktu di depan komputer. Hatiku baik-baik saja. Saya tidak benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan itu. Baiklah. Kami akan mengadakan pesta sepanjang malam dalam seminggu. Lihat siapa yang tidak bisa mengambilnya terlebih dahulu. Dia tidak merahasiakannya. Lalu dia juga mengirim foto tubuh bagian atasku. Foto telanjang. Katanya itu diambil saat aku sedang tidur. Kulit kepala saya mati rasa dan saya segera menghapusnya. Kalau tidak, saya juga akan menembak, dan Anda bisa menembaknya. Kita bisa menembak bersama. Dan dia kembali dengan sangat percaya diri. Saya benar-benar kurang beruntung. Aku hanya bisa menerima operasinya tanpa daya. Berpikir tentang tim Gumaman. Dia mengirim pesan buruk lagi. Aku di sini untuk menstruasi. Tidak ada handuk bibi di dalam tas. Bisakah Anda membelikan saya sebungkus? Saya sedikit ragu. Tapi dia bilang dia terlalu sibuk untuk pergi. Tan Jiai keluar untuk mengantarkan materi lagi. Aku harus gigit jari. Dia juga secara khusus menentukan merek dan model. Aku turun ke supermarket. Ini disebut kekhawatiran di hatiku. Bagaimana saya biasanya berhubungan dengan ini? Jika saya tidak menonton novel Van Kie. Aku tidak tahu. Butuh 7 hari bagi seorang gadis untuk datang ke bibinya. Tampaknya para penulis tomat ini masih berguna. Saya berkeliling supermarket. Saya akhirnya menemukan tempat yang menjual handuk bibi. Ada 2 wanita yang memilih di rak. Saya memiliki model yang mereka katakan di tangan saya. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang. Ada resep kecil. Untuk siapa handuk bibi ini? Lihat ke belakang. Itu adalah Cui Shanshan. Dia tertawa dan bercanda bahwa dia sedang jatuh cinta. Apakah ini untuk pacarmu? Jadi aku menganggukkan kepalaku setuju. Cepat untuk check out. Cui Shanshan masih terlalu lembut untuk dibicarakan sambil berjalan. Apa salahnya membeli handuk bibi? Kembali ke perusahaan. Saya dilarang pergi ke kantor CEO. Saya tidak menyangka akan tiba di depan pintu. Aku melihat sekretaris CEO Tan Jiai duduk di tempat kerja. Berikan handuk bibi kepada Tan Jiai. Setelah kembali ke kantor. Kirim pesan ke iblis segera. Apakah Anda sengaja bercanda? Dia senang. Apa salahnya mengirim beberapa ekspresi tertawa? Bukankah aku baru saja memintamu untuk membeli handuk bibi? Anda melakukannya dengan sengaja. Haha, tidak. Aku hanya ingin kau membelinya. Dia masih cekikikan. Kemudian dia mengirimi saya pesan lagi untuk pergi ke ruang konferensi 101. Jantungku berdegup kencang. Tapi Anda hanya bisa pergi ke sana dengan patuh. Aku berjalan menuju ruang konferensi 101 dengan ketakutan. Ini adalah es dadi putih yang khusus digunakan untuk tempat untuk menerima klien penting. Aku mendorong membuka pintu. Aku melihatnya duduk sendirian di meja konferensi. Secangkir kopi di tangan. Tutup pintunya. Bai Ningbing berkata padaku. Aku segera menurutinya. Dia tersenyum dan menepuk bocah meja konferensi. Apakah Anda pikir ini akan menjadi meja besar? Suster, apa kau salah minum obat? Aku sedikit tidak sabar. Saya benar-benar tidak tahu obat apa yang dia jual di labu.
Dan dia datang dan dia menepuk daguku. Tersenyum dan berkata ya. Aku mengidap skizofrenia. Anak nakal, katakan padaku. Mana yang lebih besar dari meja konferensi atau tempat tidur di rumah? Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, saya harus kembali dan melakukan panggilan penjualan. Aku memutar mataku ke arahnya. Berhenti menggodamu. Letakkan kopinya. Ambil dokumen di atas meja. Saya akan membantu Anda menegosiasikan rencana desain kostum Anda. 500.000 itu kontrak. Saya mengambil file. Itu satu. Perjanjian otorisasi rencana desain mode. Di pagi hari, saya membuat janji dengan beberapa orang berpakaian awan. Dia hanya bersedia 100.000 pada awalnya. Aku punya kamu 500.000. Prajurit kerah putih itu tampak terlena. Anda luar biasa. Saya mengacungkan jempol. Prajurit kerah putih melanjutkan dengan mengatakan bocah. Aku sangat membantumu. Anda tidak akan memberi penghargaan kepada saudara perempuan saya. Dia menepuk daguku di kepala. Ini adalah perusahaan. Aku segera menyingkirkan tangannya. Keringat dingin di hatiku. Ada apa dengan perusahaan? Dia berdiri berjinjit di wajahku. Berciuman di sore hari. Anda pergi ke Fiona di Cloud Clothing untuk menandatangani kontrak. 500.000 mengerti. Berikut kabar baiknya. Jifei mengatakan bahwa perusahaan mereka memutuskan. Beli perangkat lunak desain perusahaan kami. 20 set kode otorisasi 1 tahun. Bai Ningbing menambahkan. Apakah itu berarti saya berhasil menjual perangkat lunak? Saya melompat setinggi 3 kaki dengan semangat. Sore harinya, saya pergi ke Cloud Clothing Company. Berhasil menandatangani rencana desain pakaian. Perjanjian lisensi dan perjanjian penjualan perangkat lunak. Kontraknya mencapai 1,50 juta. Kembali ke perusahaan. Rekan-rekan di departemen penjualan semuanya tercengang. Manajer Wang Tao segera mengadakan rapat departemen. Saudaramu baru saja datang ke departemen penjualan dan mencapai hasil yang luar biasa. Setiap orang harus belajar darinya. Selain itu, saya mendapat tempat eksekutif penjualan lain. Babak kedua. Siapapun yang memiliki penjualan di atas 10 juta dapat dipromosikan. Karyawan telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja keras. Saat itu, suara sistem datang dari pikirannya. Pelepasan tugas sistem. Selesaikan promosi pekerjaan pertama Anda. Hadiahi 1.000 poin keterampilan. Eksekutif penjualan selalu langka. Biasanya akan ada lowongan dalam 2 atau 3 tahun. Wang Tao tiba-tiba merilis berita blockbuster ini hari ini. Seketika membuat semua orang merasa bersemangat. Bersemangat. Kesimpulan pertemuan. Bintang Departemen Zhao Beibei tersenyum dan berkata, jangan merampokku. Posisi supervisor ini milikku. Dengarkan dia. Zhuang Jian tidak bisa tidak mengeluh Beibei. Jangan terlalu senang. Apa yang Anda kuasai adalah menjual perangkat lunak keuangan. Tapi kinerja 10 juta. Ini tidak akan mudah. Sulit bagiku untuk menyebut Beibei tidak yakin. Apakah lebih sulit daripada menjual perangkat lunak pengeditan? Zhuang Jian tertawa terbahak-bahak, itu belum tentu benar. Zhao Beibei mendengus. Apa yang tidak mungkin? Suster, saya bisa mendapatkan bos secara acak. Kinerja penjualan 10 juta tidak mudah dipahami. Senyum cabul Zhuang Jian masih dilakukan. Aku mulai kacau. Zhao Beibei marah. Tatap dia dan berguling. Menjijikan melihat lemak di wajahmu. Saya melihat mereka berdebat. Hatiku ada di pin ini. Posisi supervisor penjualan juga panas. Jika itu sebelumnya. Saya mungkin tidak tahu tentang promosi. Tapi sekarang ada berkah sistem. Mungkin ada kesempatan. Kembali ke kantor. Aku duduk di depan komputer. Melihat perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan Haichuang Group. Dan ada banyak perangkat lunak di luar sana. Saya ingin penjualan melebihi 10 juta. Memilih jenis perangkat lunak sangat penting. Saya akhirnya menemukan tempat yang bagus untuk itu. Perangkat lunak di bidang teknologi. Jenis perangkat lunak ini sangat teknis. Profesional. Rata-rata penjual tidak bisa mengatasinya sama sekali. Dan perangkat lunak jenis ini membutuhkan investasi yang tinggi. Risiko pengembalian. Aku membolak-balik perangkat lunak.
Segera mengunci perangkat lunak grup Haichuang. Awan petir Haichuang. Perangkat lunak ini. Kami telah menginvestasikan ratusan juta dolar untuk penelitian dan pengembangan. Kegiatan pemasaran berakhir dengan kegagalan. Aku menyentuh daguku. Berpikir. Apakah sistem ini memiliki keterampilan teknis terkait platform cloud? Beberapa tuan rumah keterampilan teknologi cloud super serba bisa. Isi ulang menjadi 200 poin keterampilan. Mataku menerangi teknologi awan maha kuasa sistem. Seberapa baik saya bisa dengan keterampilan ini? Tuan rumah, pernahkah Anda melihat Raja Penghancur Xingye? Tentu saja saya punya. Saya penggemar berat Xingye. Garis klasik di dalamnya. Semua orang di sini adalah sampah. Jika Anda mengubah keterampilan ini, bos teknologi cloud yang maha kuasa duduk bersama Anda. Anda bisa mengatakan hal yang sama. Pangeran, kamu sangat gila. Setelah menebus keterampilan, tuan rumah juga dapat menghargai teknologi cloud mutakhir. Aku terengah-engah, UPS. 200 poin keterampilan ini sangat berharga. Selamat untuk tuan rumah. Anda telah berhasil menebus keterampilan teknologi awan super maha kuasa. Poin keterampilan tersisa 0. Saya sedikit bersemangat. Itu awalnya penjualan kecil. Dan sekarang adalah dewa. Hanya saja poin keterampilan ini benar-benar tidak dihabiskan. Poin keterampilan sistem. Tidak cukup? Tuan rumah bisa membuka dinding prestasi. Nyalakan lencana untuk mendapatkan poin keterampilan. Saya membuka dinding pencapaian sistem. Menemukan bahwa selama Anda mengaktifkan kelas yang berbeda pada suatu waktu, Anda dapat menyalakan lencana. Dan dapatkan hadiah 200 poin keterampilan. Sekarang ada lencana dengan lampu menyala. Ternyata dari HR ke penjualan perangkat lunak sekarang. Ini setara dengan mengaktifkan profesi. Saya langsung menyala dan berhasil mendapatkan 200 poin skill. Akan ada imbalan untuk beralih ke profesi yang berbeda. Aku menyentuh daguku dan berpikir. Cowok. Aktifkan dan nyalakan lencana profesional, Anda tidak harus penuh waktu. Pekerjaan paruh waktu juga baik-baik saja. Ya, tuan rumah tergantung pada. Kenapa kau tak bilang dari tadi? Tanyaku bersemangat. Wah, apakah hal lain yang saya lakukan diperhitungkan? Ada apa dengan layanan pribadi premium? Tuan rumah, apakah ini profesi? Mengapa tidak model bisnis etiket industri layanan lanjutan? Tuan rumah, apakah Anda cukup berpengetahuan? Apakah kamu menghitung? Aku terbatuk canggung. Tentu saja saya tidak menghitung. Aku dipaksa. Saya korban. Apakah tuan rumah memiliki pekerjaan yang disebut teh hijau? Anak laki-laki, diam. Saya mendapat pesan WeChat dari Minu Teman Putih pada jam 5 sore. Dia bertanya apakah kita bisa menonton film bersama malam ini. Aku diam-diam merasa penyihir ini ada di sini lagi. Dia menyebutkan hilangnya dia dengan api super internal. Saya dengan santai membuat mata ceroboh dan mengatakan itu tidak terlihat bagus. Ubah ke yang lain. Dia mengambil beberapa langkah lagi. Akhirnya, saya marah dan membiarkan saya memutuskan untuk diri saya sendiri. Kataku dengan senyum nakal. Mengapa Anda tidak melihat investasi beruang membalikan ruang dan waktu? Dan dia meluruskannya. Kenapa masih suka kartun? Saya bergegas kembali dan saya suka menebang pohon. Dia benar-benar mengatakan sesuatu yang kejam. Percaya atau tidak, aku menamparmu sampai mati. Aku membalasnya dengan senyuman, aku sangat takut. Pulang kerja jam 5:30. Dan aku bertanya-tanya. Meskipun dia tidak takut. Orang-orang perusahaan tahu tentang kami. Tapi itu sebenarnya cukup aman surga. Di depan kantornya. Aku membuka pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melihat saya masuk. Dia juga menelusuri layar komputer dan berkata untuk menunggu 2 menit lagi. Aku berdiri di sebelahnya dan menatap layar dengan penasaran. Orang baik, dia benar-benar bermain Kiki Farm. Makanan dari peternakan. 2 menit menuju kedewasaan. Saya pikir dia bekerja lembur. Perasaan mencuri sayuran di sini. Saya tidak bisa tidak mengeluh Tuan Bai. Anda adalah presiden perusahaan. Kenapa sotong bermain dengan sayuran pertanian kuno? Ada apa dengan presiden jalanan yang keras dengan hati merah di wajahnya? Presiden juga pekerja paruh waktu, jadi dia harus menyentuh ikan. Aku berkeringat. Berapa usia permainan pertanian ini? Siapa yang masih bermain sekarang?
Dan dia sangat serius. Apa hubungannya dengan saya? Apakah orang lain bermain atau tidak? Saya suka membersihkan tanah dan menemukan kertas. Saya bercanda bahwa suatu hari panen musim gugur akan pulang bersama saya. Aku akan membawamu ke ladang untuk memecahkan jagung. Dia berdiri dengan penuh semangat. Tanyakan kapan. Aku tidak percaya betapa bersemangatnya dia. Wanita ini. Saya khawatir saya tidak tahu betapa melelahkannya melakukan pekerjaan pertanian. Pada akhirnya, dia memanggil yang asli. Mengatakan dengan antisipasi. Pastikan untuk mengajakku memecahkan nasi kalau begitu. Aku ingin tahu apakah dia bercanda. Tapi dia mengatakan dengan kepastian mutlak bahwa dia akan kembali. Saya baru untuk mengatakan bahwa penyihir ini takut pada kecenderungan masokis. Juga sesi tersebut. Orang tuaku pasti mengira dia pacarku. Harus memberinya amplop merah. Dan dia semakin menyukainya. Hanya berteriak terlalu baik. Saya mengatakan setengah dari amplop merah untuk kami masing-masing. Dia hanya mengerlingkan matanya padaku. Ketika dia meninggalkan kantor, dia melemparkan kunci mobilnya ke arahku. Aku mengantarnya ke bioskop. Setelah parkir, ia keluar dari mobil. Aku tidak bergerak. Dia berjalan ke mobil dan bertanya mengapa saya belum turun dari mobil. Saya memiliki keberanian untuk mengatakan mengapa Anda begitu buta. Jangan buka pintu untukku. Ia tertegun, lalu tersenyum dan membukakan pintu untukku. Ambil lenganku. Punggungku berkeringat. Untung dia tidak marah. Banyak orang di pintu. Melihat mata iri yang dilemparkan oleh semua orang. Bai Ning dan aku. Ais masuk ke teater dengan canggung. Itu disebut kecantikan. Melirik waktu. Saya menyarankan sesuatu untuk dimakan terlebih dahulu. Dia bilang dia membayar. Berjalan ke KFC dan kami duduk berhadapan. Saya pikir saya akan marah padanya karena membawanya ke sini. Mei Cheng berpikir dia sangat senang. Mau tak mau saya bertanya apakah dia benar-benar tidak keberatan. Dia balas tersenyum selama dia bersamamu. Selamat makan apa saja. Sudah lama aku tidak makan ayam goreng dengan es coke. Dia tidak hanya menghela nafas bahwa iblis wanita benar-benar tidak simpatik. Dia pacar yang sempurna. Aku bilang itu hanya untuk menggodanya. Ayo pergi ke sebelah untuk makan mie. Dia sedang menstruasi dan tidak bisa minum es coke. Dia bilang dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk makan mie. Pulang saja dan makan di malam hari. Akibatnya, matanya sangat aneh. Dan saya tahu itu tidak akan berhasil. Jika pedas, saya akan segera mengatakan lupakan dan tinggalkan untuk apa-apa. Apakah Anda akan makan mie dan di sebelah? Apa yang dikatakan Bai Ningbing tentang mencuri dan bersenang-senang? Meragukan keterampilan memasak saya? Aku enak di bawah sana. Dan aku tidak bisa berkata-kata. Bai Ningbing lalu membuka bau mulutnya kakak. Saya ingin makan popcorn dan minum teh susu. Kamu pergi membeli. Rahang emas saya akan jatuh dan saya baru saja makan lengkap. Kenapa bibi ini masih bisa memakannya? Mengapa saya tidak bisa memakannya? Saya pemakan besar. Datang ke bar. Saya menyapa. Berapa harga popcorn? Kasir hingga barel 38. Fat 58, fat ekstra besar 78. Dan saya menunjuk dan berkata, saya ingin bagian tengah dari 3 ember ini. Sang kasir kembali dengan wajah serius. Halo Pak. Yang tengah adalah ember besar, bukan ember sedang. Bai Ningbing menutup mulutnya dan mencebik. Memasuki teater dan menemukan bahwa tidak banyak orang. Kebanyakan pasangan. Saat menonton film. Letakkan popcorn di antara kita. Biarkan aku makan juga. Saya tidak ingin memakannya. Tapi saya tidak bisa berhenti setelah mencicipi gigitan manis. Dan dia menatapku sebentar. Datanglah ke telingaku dan berbisik beri aku makan. Aku tersenyum dan mengambil satu dan memasukkannya ke mulutnya. Dia dengan senang hati menangkapnya. Hanya untuk sementara. Ada hati di lubang hidungnya. Dia menggigit jariku dengan keras. Lalu dia membungkuk dan berkata untuk menyuapiku dengan mulutnya. Aku sangat malu. Bagaimana dengan begitu banyak? Dia berkata dengan acuh tak acuh bahwa semua orang sedang menonton film. Siapa yang akan melihat kita? Saya melihat pasangan di depan saya menggigit pot. Saya berpikir, bukankah itu hanya memberi makan popcorn dengan mulut Anda? Bukan masalah besar. Jadi saya mengambil satu dan membawanya ke mulutnya. Dia menyambutku dengan riang.
Sangat menyenangkan bagi dua orang untuk bermain. Aku tidak menyangka dia akan memeluk lenganku. Bersandar dan bertanya lagi. Aku hampir muntah makan semalamku. Apakah ini benar? Kau sungguh bisa melakukannya? Apakah Anda benar-benar berani? Pola iblis wanita ini terlalu besar. Aku dengan cepat menggelengkan kepalaku, aku adalah pemuda yang baik di abad baru. Pria murni dengan prinsip, garis bawah dan kultivasi. Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu di bioskop? Bai Ningbing menutup mulutnya dan tersenyum. Apakah kamu berpikir bengkok? Aku bilang lakukan lagi, cium. Saya juga berpikir cahaya hitam ini cukup ambigu. Keduanya bercumbu di teater. Jantungku berdebar kencang. Saya merasa seperti saya telah bersenang-senang. Saya bahkan tidak memperhatikan plotnya di akhir film. Saya ingat senyumnya disebut senyum cemerlang. Kembali ke villa. Saya memutuskan untuk duduk keras di sofa. Lakukan pose terbang tinggi. Berbicara tentang Xiao Bingbing. Aku haus, tuangkan segelas air untukku. Dia memutar pinggangnya untuk menuangkan air. Saya sebenarnya ingin lebih mendominasi. Tetapi begitu saya mengatakannya, saya merasa rasanya tidak enak. Dan dia kembali dan dia memberi saya air. Tanyakan apa yang saya inginkan. Saya berkata, ya, kaki saya sedikit sakit. Dia dengan lembut mencubit kakiku. Aku menikmatinya. Sambil mengagumi profil cantiknya. Rasanya seperti mimpi. Memikirkan wanita cantik seperti itu. Kenapa kau melemparkan dirimu padaku seperti ini? Tiba-tiba mengerti. Penyihir ini 80% terobsesi dengan ketampananku. Keterampilan jantan dan pijat. Hei, Sheng Shimei sialanku. Yan aku pesona sialan menawan ini. Kekuatan iblisku yang sangat kuat. Setelah mencubit kaki. Bai Ningbing dengan penuh kasih sayang Mai bertanya pada kakakku yang bau. Apakah ada hal lain yang perlu Anda layani? Saya dengan cepat tidak berkata lagi. Kemudian olesi telapak kaki Anda dan selipkan. Naik ke atas untuk bermain game. Matanya begitu familiar. Jika kau tinggal lebih lama lagi, aku takut terjadi sesuatu. Jika dia tidak bisa menahannya. Tuntutan berlebihan apa yang dibuat? Itu akan buruk. Datang ke ruang esports, menyalakan komputer dan memainkan 2 permainan. Bangun. Hari ini libur kedua. Ini seperti liburan. Sangat menyenangkan untuk bermain game. Tidak heran dikatakan bahwa pacar mempengaruhi kecepatan menggambar pisau. Tetapi setelah memainkan 2 game, saya menemukan bahwa teman-teman tidak online. Jauh lebih tidak menyenangkan untuk menembak tanpa siapapun. Mengingatkan saya pada hari-hari ketika saya berbagi pertengkaran dengan teman sekamar saya. Itu begitu penuh dengan kenangan masa muda. Aku duduk di depan komputer dan melihat ruang permainan dengan linglung. Ketika saya kuliah, saya menantikan konfigurasi yang meningkat. Komputer buka. Sekarang saya memilikinya, tapi menurut saya itu tidak menarik. Mereka menutup permainan. Saya ingin tahu apakah saya bisa mencoba menjadi host streaming langsung. Atau penulis web. Agak sulit untuk menjadi streamer. Merindukan seorang pahlawan wanita. Membuat milisi putih bekerja sama tidak mungkin. Kemudian jadilah penulis web. Ambang batas karir ini rendah, siapapun bisa melakukannya. Memikirkan novel Vankie itu panas. Saya pergi ke sana untuk mendaftarkan akun. Sebutkan nama Penapich Blasempas 23. Kuaiso yang ditandatangani adalah ayahku. Karena saya sedang mengemudi dan memikirkannya. Memutuskan untuk menulis esai presiden kota. Lagi pula, pembaca pria suka menonton CEO ditaklukkan. Ini disebut malam sebelumnya. Ini semacam dipelajari. Aku merasa seperti aku akan menjadi dewa. Tapi butuh 2 jam untuk menahan 500 kata. Baru kemudian saya menyadari bahwa menulis novel sebenarnya bukan pekerjaan manusia. Otak akan meledak. Jadi saya berencana untuk tidur dulu. Kembali ke kamar, dia sudah tertidur. Saya mandi dan pergi tidur. Dia membelakangiku dan tiba-tiba berkata Kakak Bao. Peluk aku sedikit dingin. Saya cukup bertanya-tanya mengapa masih dingin di musim panas. Tapi tubuhnya lembut dan sangat nyaman untuk dipegang. Tentu saja saya ingin. Tetapi merasa tidak mungkin untuk tidur. Siapapun yang punya pacar tahu. Sulit bagiku untuk mengendalikannya. Bai Ningbing berbalik. Dalam kegelapan, dia mengungkapkan senyum puas dan berkata Kakak Bao.
Kamu tidak tidur dengan jujur. Apakah mungkin membawa meriam Italia Anda? Berani Amazon. Saya harus malu dan mengatakan itu adalah reaksi normal. Dia tersenyum dan menyuruhku untuk tidur dengan cepat. Jadi saya membawa meriam Italia sepanjang malam. Keesokan paginya, dia ada rapat lebih awal dan pergi ke perusahaan lebih awal. Aku mandi dan pergi ke stand sarapan. Ada banyak orang yang menjual sarapan. Ada buah panekuk. Kue isian telur. Rougiamo, DLL. Aku punya ide. Ingin mencoba karir yang berbeda untuk mendapatkan poin keterampilan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa datang ke sini untuk menjual sarapan. Setelah memikirkannya, saya menyadari bahwa saya bahkan tidak bisa membuatnya lebih awal. Akhirnya memutuskan untuk mencoba Rougiamo. Rebusan dan kue seharusnya tidak terlalu sulit, bukan? Tiba di perusahaan dengan semangat. Bertemu dengan manajer SDM Cui Shanshan di lift. Aku menyapa manajer Cui. Selamat pagi. Dia kembali, Fang Yuan lebih awal. Sangat tampan hari ini. Dia tidak pernah memanggilku seperti itu sebelumnya. Lalu dia benar-benar memberiku secangkir teh susu. Dia mengatakan bahwa dia membeli 2 cangkir, dan dia takut dia tidak akan bisa menghabiskannya, jadi dia meminta saya untuk membantu membagikannya. Aku semua bodoh. Akibatnya, teh susu marah. Saat dia turun dari lift. Aku masih belum paham. Kenapa sikap Cui Shanshan padaku tiba-tiba berubah? Juga beri aku teh susu. Lupakan saja, aku tidak ingin sebanyak itu lagi. Lagi pula aku tidak minum teh susu. Mengapa Anda tidak membawanya ke Bai Ningbing? Saya pergi ke kantor CEO. Saya melihat Bai Ningbing berbaring di sofa. Sosok anggun itu. Kurva yang bagus. Kaki ramping itu sangat menggoda. Aku hampir tidak bisa menahannya di siang bolong. Bai Ningbing mengerutkan keningnya. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah aku. Sedikit lebih santai. Katakan saudara Bao, kamu di sini. Saya memberinya teh susu dan berkata saya akan mengirimi Anda secangkir teh susu. Wah, senang sekali. Dia senang mengambil teh susu. Apakah Anda membeli teh susu ini khusus untuk saya? Saya ingin menjelaskan. Tapi lebih sedikit lebih baik daripada lebih. Jadi dia berkata, ya, saya membelinya untuk Anda secara khusus. Tanyakan sesuatu padaku. Lihat apa yang kamu katakan. Aku tidak bisa hanya membelikanmu secangkir teh susu. Cobalah untuk menyembunyikan rasa bersalah Anda sebanyak mungkin, bukan? Bai Ningbing menyesap teh susu. Tersenyumlah dan tanyakan ada apa. Apakah perut Anda tidak nyaman lagi? Itu selalu menyakitkan selama pertemuan. Setelah rapat, saya datang ke kantor untuk berbaring. Dia memutar perutnya dan mengatakan apa yang dia rasakan. Itu seperti saya memiliki blender gila di perut saya. Sesekali gunung berapi meletus. Apa yang dia gambarkan adalah sebuah gambar. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Tapi aku berhasil menahan diri. Lihat dia kesakitan. Aku berkeringat. Tiba-tiba aku merasa sedikit tertekan. Meskipun iblis wanita ini mendominasi. Tapi itu juga seorang gadis. Mungkin kekuatan fisik dan sikap dinginnya hanyalah penyamarannya. Faktanya, dia sama seperti gadis lainnya. Saya merenungkan anak laki-laki di hati saya. Apa ada teknik pijat? Itu bisa menghilangkan rasa sakit saat menstruasi. Ding, sistem prom terdengar ya. Tuan rumah. Tebus keterampilan pijat serba bisa pengobatan tradisional Tiongkok menjadi 200 poin keterampilan. Dan itu membuatku senang. Saya hampir lupa tentang sistem karir serba. Pengobatan Cina juga merupakan profesi. Secara alami, ada keterampilan yang relevan. Selamat kepada tuan rumah untuk penebusan. Anda telah berhasil memperoleh keterampilan pijat serba pengobatan Tiongkok. Katakan Tuan Bai pada Bai Ningbing. Bagaimana kalau aku memijatmu? Mungkin sekali Anda menekannya, perut Anda tidak akan sakit. Anda bisa memijat. Dia terkejut. Itu perlu. Ayah saya adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok tua yang terkenal di desa Shiliba. Saya juga telah belajar banyak keterampilan pengobatan Tiongkok sejak saya masih kecil. Dia baru saja berguling. Saya mulai memijat. Awalnya dia mengira aku hanya bercanda. Atau coba manfaatkan dia. Tapi segera dia tahu. Teknik pijat saya cukup profesional. Jelas tidak buta. Setelah beberapa menit,
Perutnya benar-benar berhenti sakit. Kau tahu, dia tumbuh dengan sakit perut. Terkadang obat penghilang rasa sakit bahkan tidak bekerja. Wow. Perutku benar-benar tidak sakit lagi. Bagaimana? Aku tidak berbohong padamu, kan? Aku terlihat bangga. Pop. Saya tidak menyangka akan ditampar di kepala segera setelah saya selesai berbicara.